mahasiswaan SMP Negeri 24 Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu rekan-rekan perjuangan di SMP Negeri 24 Kota Tangerang Selatan yang saya hormati, juga anak-anakku yang ada di sekolah dan yang ada di rumah yang sedang menonton peringatan Isra wal Mi'raj sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1442 Hijriah. Juga para murid yang mungkin pada hari ini ikut juga join Vision Meeting yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan saya. Saya gantian Bapak yang ngomong, kamu dengerin aja. Kalau Bapak haus, kamu ambilin air, udah sampai selesai. Ya. Bicara Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang sangat penting di tanggal 27 Rajab. Setiap 27 Rajab kita peringati Isra wal Mi'raj sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh teman-teman kalian beserta artinya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Ini bedanya Allah. Ini bedanya kita disebut oleh Allah dan bedanya kita disebut oleh Allah di antara kita dan Nabi Muhammad. Allah menyebut Nabi Muhammad pada ayat ini abdun, di mana artinya adalah hamba. Kita sering mungkin mengaku bahwa diri kita ini hamba Allah. Itu siapa yang mengaku? Kita. Tapi Nabi Muhammad diakui oleh Allah. Mengakui itu boleh, tapi murah. Kalau diakui, itu mahal. Misalkan saya punya istri, misalkan, karena saya belum punya istri. Misalkan, sebenarnya yang pantas ini Ustaz Haji punya Nabi, karena ketika agamanya sudah sempurna. Kalau saya Ustaz-Ustazan, karena belum sempurna, karena belum nikah. Jadi ngomong apa ya udah dengerin deh, saya ngomong apa dengerin ya, dengerin. Namanya Ustaz-Ustazan, ya dengerin aja. Kalau kita mungkin mengakui bahwa kita ini hamba Allah, tapi satu-satunya manusia yang diakui sebagai hamba-Nya adalah Nabi Muhammad. Mana buktinya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha. Ini ceritanya. Latar belakangnya apa? Allah memperjalankan Nabi Muhammad begitu cepat menaiki kendaraan yang bernama Buraq dari surga, melewati lintas kilometer, ribuan kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha. Lewat berapa? Planet Mars kalau diajarin sama Pak Ade itu lewat lurus ke atas, tembus 7 lapis langit. Bertemu dengan Allah secara langsung, membawa pulang perintah sholat. Latar belakangnya apa? Rasul ditinggali oleh orang yang sangat beliau cintai. Pertama ditinggal mati, ditinggal wafat oleh pamannya. Kemudian yang kedua ditinggal wafat oleh istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Rasul sedih, Rasulullah nangis sebagai manusia ditinggal orang yang sangat dia cintai, nangis. Maka dari itu Allah ingin menghibur baginda kita, memperjalankan dan mempertemukan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintahnya adalah sholat. Dari 50 waktu bawa pulang, turun ke langit, bertemu dengan Nabi Musa, ditanya Nabi Musa oleh Nabi Musa, berapa yang kamu dapat? 50 waktu. Naik lagi, minta tawar
Gue malu minta nomor mulut dari 50 sampai di ibarat ibu-ibu beli baju harganya 100.000 dibayarnya 50.000 korting. Anak-anak semua itu kejadian sekarang. Apa kata Nabi Musa pada saat itu kejadian sekarang? Kita mungkin sering lalai, subuhnya lewat, zuhurnya udah capek tidur siang karena sekolah, kan? Asarnya 14 karena baru bangun, mulai baru bangun tidur, ya kan? Itu dengar kelar sampai maghrib mandi, ya kan? Mandinya belum nanti ya kan? Belum nanti ganti baju, udah isa aja, udah isa kan? Kayak ini makan ngerjain PR, udah makan ngerjain PR, ngantuk tidur 5 waktu kagak sholat, kan? Itu kejadian saat ini. Mungkin dari anak-anak ada yang bapak saya rajin sholatnya, ya itu lebih bagus. Karena perintahnya bagi Nabi, sholat ini adalah perintah yang diterima langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dalam setiap kita mempelajari sholat tidak boleh ada halangan yang menghalangi kita untuk sholat. Pak, saya nggak mau berdiri, duduk. Pak, saya nggak mau duduk, rebahan. Pak, saya nggak mau rebahan, ya udah, makin syarat. Pak, saya nggak mau syarat, saya sholatin. Selesai kan? Artinya sebegitu pentingnya sholat. Bagaimana sholat itu begitu penting buat kita sehingga tidak bisa menggantikan, tidak bisa digantikan perintahnya. Kewajibannya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Haji bisa digantikan, umroh bisa digantikan. Puasa kalau kamu sudah menikah tidak bisa dengan membayar fidyah. Tapi sholat sampai kapanpun kewajiban itu melekat di dalam diri kita semua. Sebenarnya ada yang ingin saya beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama itu kalian sudah hatam bahwasanya Isra Mi'raj melahirkan perintah untuk sholat. Betul? Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kalau kita bicara sholat itu wajib, ya, saya tidak ingin mengajak kalian untuk ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram, tidak. Saya ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana, tapi nanti kita nyambung yang sama sholat ini, karena sholat ini bentuknya ibadah. Saya ingin mengajarkan akhlak kepada kalian. Saya ingin mengutip sebuah perkataan Sufi Agung Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Alexandria. Nah, ada tuh Alexandria itu sama, ya, Eva Alexandra, ya kan namanya kan Eva Alexandra, itu sama Alexandria. Nah, dalam bahasa Arab namanya Sakandar. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau lahir di kota Alexandria yang ada di mana? Di Mesir. Ya, beliau lahir di Mesir. Beliau mengatakan seperti ini, min alamatil i'timadi anil amal nuqsanu rajuli inda wujudi zalam. Beliau menyampaikan bahwasanya di antara tanda-tanda orang yang bergantung dan berpangku tangan kepada amalnya, nuqsanu rajuli inda wujudi zalam. Maka itu adalah tandanya beliau berkurang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, terima kasih. Saya emang nggak kode sebelum baru emang baru. Tapi kalau dikasih ya, saya terima. Nggak ada yang kewarna. Beliau menyampaikan seperti itu. Bagaimana seseorang bisa bergantung kepada amal? Kamu boleh sholat, kamu boleh puasa, kamu boleh zikir, kamu boleh tahajud, semua
semua ibadah kamu lakukan. Tapi jangan pernah kamu merasa bahwa sholatmu, bahwa puasamu, bahwa zikirmu, bahwa tahajudmu itu dapat memasukkan kamu ke dalam surga. Kalau kamu sudah seperti itu, maka kamu tidak percaya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya mau lagi selfie. Hebat ya, emang zaman sekarang begitu, ngaji selfie begitu, maklumin. Saya maklum, sering saya ngaduin ibu-ibu begitu emang. Jadi saya maklumin. Enggak apa-apa ya, mama Ustaz disiksa dulu kan. Ustaz yang ngomong, jemaahnya pada makan, ganti dengan kita balik lagi. Kamu boleh sholat, kamu boleh puasa. Kita boleh dan bahkan wajib berpuasa, wajib sholat, tapi kita jangan sampai di dalam hati kita merasa bahwa kita berhak masuk ke dalam surga. Kenapa begitu, Pak? Bukannya sholat, kita puasa, kita mengharapkan surga. Benar. Kita sholat, kita puasa, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita merasa bahwa karena kita rajin sholat, bahwa karena kita rajin puasa, itu bisa masukkan kita ke dalam surga, maka itu yang akan menjadi fatal bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah hilang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering kali pernah dengar, ya, kalian pernah dengar nggak cerita pelacur ngasih minum anjing maksudnya enggak? Pernah ya? Seorang pelacur yang dalam agama Islam adalah pekerjaan yang haram mutlak, ya. Pekerjaan yang haram, kemudian memberi minum seekor anjing menggunakan sepatu itu dibeli dari hasil melacur, dalam fikih dikatakan mahul bagi. Itu adalah barang yang dibeli dari hasil pelacuran. Barang yang menjadi haram karena asalnya haram, betul? Dipakai untuk menjadi wadah air, diberikan kepada seekor anjing. Dalam agama kita, fikihnya ketika kita terkena air liur anjing, maka najis mubal. Secara tuntutan tidak masuk akal. Bagaimana bisa seorang pelacur masuk ke dalam surga lantaran memberi minum air putih kepada seekor anjing? Harusnya ulur ini yang ngasih saya minum karena saya lagi salah, lebih dulu masuk surga dibandingkan dari pelacur. Tapi matematikanya kok nggak begitu. Mungkin matematikanya Budiono, berpikir 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi Allah tidak. 1 tambah 1 bisa jadi 100, bisa jadi 1000, bisa jadi 1 juta, dan seterusnya. Maka ini membuktikan bahwasanya pelacur saja bisa masuk ke dalam surga lantaran mendapatkan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana, Pak, kita bisa masuk surga itu bagaimana? Yang pertama, kamu bisa masuk surga karena sholat kamu plus rahmat Allah. Kamu bisa masuk surga lantaran puasa kamu plus rahmat Allah. Kamu bisa masuk surga lantaran sedekahmu plus rahmat Allah. Karena Allah memperkenalkan kepada kita itu bukan malikus samawati wal ardh. Allah memperkenalkan membangun hubungan dengan manusia itu bukan karena Allah itu seorang raja, Allah itu penguasa, Allah itu pencipta, maha kuasa, maha segalanya. Tapi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Coba kamu baca di dalam setiap Al-Quran, kamu buka Al-Quran, ayat yang pertama kali apa?
Ayat pertama, bukan ayat. Bacaan yang pertama kali itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tidak menganggap dirinya perkasa di hadapan hamba-hambanya. Allah tidak merasa berkuasa di depan hamba-hambanya, padahal Allah berhak. Tapi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha. Dari sini kita lihat bahwasanya begitu banyak kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai pelajar yang memberi minum seekor anjing dapat masuk ke dalam surga. Itu ujian anak-anak semua. Yang kedua, besok kita mau saya mau cerita sedikit. Bapak Ibu dengerin nih, ibu-ibu semua yang di sini dengerin. Ini cerita riwayatnya riwayat guru saya, benar atau tidak, tapi ada pelajaran. Ya, dengerin baik-baik. Anak yang di rumah dengerin baik-baik ceritanya. Kalau ada ibunya suruh ikut. Ya, siapa tahu nanti boleh ngizinin bapaknya nanti. Ngizinin kakaknya ntar belakangan. Ada cerita, guru saya cerita begini. Ada satu orang, dia itu rajin sekali datang ke masjid. Bahkan sebelum jamaah sholat subuh itu datang ke masjid, dia udah ada. Satu orang ini memperhatikan, dia jadi jamaah sholat subuh pertama kali. Di saat semua orang masih terlelap tidur, dia sudah jalan. Bahkan dia sudah sampai duluan ke dalam masjid. Pahalanya besar. Kemudian berhari-hari dilihat, diteliti, kemudian ditanya sama orang yang memperhatikan ini, Bapak, rahasianya apa? Ketika Bapak datang ke masjid untuk sholat subuh, datang paling pertama sebelum jamaah yang lain datang, itu rahasianya apa? Ini rahasianya, dengerin, ibu-ibu dengerin. Ibu-ibu yang di rumah juga dengerin. Ini rahasianya. Bapak itu bilang, saya ini punya istri dua. Istri pertama bangunin saya, nyiapin peralatan mandi, nyiapin baju saya untuk ke masjid. Saya keluar kamar, istri kedua sudah menyiapkan sarapan, memanaskan mobil saya, memanaskan motor saya untuk saya gunakan ke masjid. Sehingga saya bisa cepat datang ke masjid. Tuh, kalau suami-suami bapak, suami-suami ibu semua pengen datang ke masjid lebih dulu sholat subuh, makanya izinin suaminya untuk lagi. Nah, cerita ini ditiru sama yang nanya. Nah, di sini maksud saya pelajarannya, ibu-ibu jangan baper dulu sama saya. Habis saya turun, saya selesai, dihujat saya. Jangan. Nah dulu, ini pelajarannya di sini, Lantas yang memperhatikan ini, yang nanya ini, dia langsung nikah lagi. Dia punya istri dua. Tapi nyata-nyatanya yang memperhatikan ini bukan lagi dia menjadi orang pertama yang datang jamaah sholat subuh, malah dia tinggal di dalam masjid. Kok bisa begitu, Pak? Ya bisa. Istri yang pertama ketika dia serba salah, dia tinggal di istri yang pertama, kata istri yang pertama, Allah abang datang ke saya macam formalitas doang. Cintanya apa kan sama istri mudanya. Kata istri yang pertama, dia datang ke istri yang kedua. Allah abang, istri yang kedua mau. Abang datang kemarin cuma ada maunya selesai balik lagi ke istri yang pertama. Akhirnya dia pusing, tinggallah dia di dalam masjid. Pelajarannya apa? Bahwasanya ini cerita memang untuk ibu-ibu bapak semua, tapi ini adalah pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa
seseorang itu belum tentu menjadi kebahagiaan. Boleh jadi saya HP-nya iPhone, Bu Pipit HP-nya iPhone, tapi kalau kalian pakai iPhone belum tentu kalian bahagia. Betul? Belum tentu saya punya mobil, saya punya HP yang canggih, ketika itu ada di diri kamu. Misalkan ke darat, adanya ke darat punya mobil bisa aja dipakai buat maksiat. Betul kan? Betul. Makanya kebahagiaan seseorang itu tidak bisa dilihat. Orang kita salah mempersepsikan kebahagiaan. Kita salah mempersepsikan kebahagiaan. Bahwasanya apa yang menurut orang bahagia pasti menurut kita bahagia. Dari cerita itu kita lihat orang itu enak. Berarti kalau seandainya saya pengen datang ke masjid lebih dulu, saya harus punya istri dua. Nyata-nyata ketika dia punya istri dua, dia malah tinggal di dalam masjid. Ya kan itu tadi, kebahagiaan apapun yang menempel pada orang lain belum tentu ketika diberikan kepada kita kita merasa bahagia. Maka anak-anakku semua, kalau kita pengen bahagia, jangan pernah mengatur Allah. Jangan pernah mengatur Allah. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Allah tahu mana yang paling baik buat kita. Kita mungkin seringkali berdoa, ya Allah, jadikanlah saya anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah saya pintar. Jadikanlah saya murahkan rezeki saya, banyakkan limpahkan rezeki saya, ya Allah, segala macam. Kita doa lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang saya tanya, kebaikan apa yang kamu minta kepada Allah? Apakah nilai yang bagus? Apakah ranking yang tinggi? Apakah ilmu yang bermanfaat? Hasanahnya apa? Kalau ditanya, kita naik sepeda, jalan kaki capek, ya Allah, saya minta sepeda, dikasih sepeda. Capek mau ngayuh sepeda, enakan naik motor main gas-gas doang. Dibelikan motor, dikasih motor sama Allah. Aduh, panas kepanasan, hujan-kehujanan, pengen mobil. Dikasih mobil, macet mulu, pengen punya pesawat. Ya, karena nggak ada mas. Kebahagiaan kita itu bagaimana kita yang diciptakan kalau kata saya. Ini buat fakta ya, bahagia yang kita itu. Waduh, siapa ini? Disuruh. Bahagia itu kita yang kita apa? Belum tentu orang lain kita melihat orang lain bahagia itu atau di dalam diri kita bahagia belum tentu. Bagaimana kita bisa terbaik buat kita, padahal menurut Allah itu terbaik buat kita. Segala sesuatu sudah diatur sama Allah. Jadi kamu jangan mengatur Allah. Jangan mengatur Allah. Allah tahu mana yang terbaik buat umatnya. Ingat cerita Nabi Muhammad ketika itu beliau berdakwah kayak masuk ke dalamnya Nabi Muhammad. Nanti habis beres kita masuk. Ini saya cerita sebagai kabar. Berarti nanti materinya tinggal pulang aja. Selesai kan? Bagaimana Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai Nabi di antara kaum kafir Quraisy yang ingin memerangi Nabi Muhammad SAW dan menghentikan dakwahnya. Nabi Muhammad ditawarkan harta. Kaum kafir Quraisy ini menawarkan harta kepada pamannya pada saat itu yang masih hidup. Suruh Muhammad berdakwah.
lagi gua kasih hartanya yang banyak sebanyak apa hartanya. Potongan Muhammad atas sahabat diutus jadi nabi, saya mau berhenti jadi nabi. Dikasih harta siapa yang nggak mau? Benar nggak? Dikasih harta siapa yang nggak mau? Oh kalau Nabi Muhammad nggak mau, tahta kedudukan Nabi Muhammad mau jadi raja di mana silahkan tanpa adanya pemilihan, tanpa adanya peperangan. Mau jadi ketua OSIS silahkan tanpa adanya pemilihan. Mau jadi presiden silahkan tanpa adanya pemilihan. Potongan Muhammad atas sahabat diutus jadi nabi, berhenti saya jadi nabi. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau jadi raja? Siapa yang nggak mau jadi presiden? Setiap orang berbondong-bondong mau menjadi presiden, mau menjadi pemimpin. Oh kalau Muhammad nggak mau, tawarkan wanita, harta, wanita. Ya, ditawarkan wanita kalau Nabi Muhammad mau tuh wanita dikasih wanita terbaik yang ada di alam. Potongan Muhammad atas sahabat mau. Karena Allah tahu mana yang baik. Makanya Muhammad atas sahabat nggak dijadiin nabi, dijadiin ya Ustaz. Kita mau lagi mengenal. Ya. Jadi Allah tahu mana yang terbaik buat kamu. Jangan sedih ketika nanti nilai rapot kamu dapat 8, kamu ranking sekian. Jangan bersedih. Yang penting ketika kamu belajar, intinya adalah dari belajar penghafalan ilmu yang kamu sudah dapat. Kamu saya ajarkan sholat berjamaah, ilmu itu biar beramal bagaimana? Kamu laksanakan sholat berjamaah di rumah. Yang laki-laki, sholat Jumat kamu sudah tahu, tata cara sholat Jumat kamu sudah tahu, sunnah-sunnahnya sholat Jumat, syarat wajibnya, rukunnya dan lain sebagainya. Kamu praktekkan ketika sholat Jumat. Itulah hakikatnya ilmu pengetahuan. Sekarang saya ajarkan. Kamu ini nggak dibeli, ini nggak Google. Saya tanya sama kamu, materi apa dari sekian banyak kamu sekolah dari TK, SD pernah tahu pelajaran apa yang kamu dapat? Banyaknya apa? Coba itu. Coba. Apa yang kamu dapat di kelas 1? Kamu dapat apa? Belajar baca. Kelas 2 ngitung. Kelas 3 apa? Belajar BTK. 4 lupa kan baru berapa tahun yang lalu nih. Berarti mau disambung lagi. Zaman saya mau disambung mah dulu ya ini masih ada. Saya tuh nggak pernah bagus tulisannya. Nilainya 70 mulu. Apa lagi? Lupa. Sesungguhnya ilmu yang kamu dapat itu bukan terdapat pada nilai yang kamu dapat di rapot. Enggak peduli nilai kamu minta sama saya lupa dengan saya 100, oke, tapi ilmu kamu dapat gimana? Maka fungsinya ada ujian itu untuk mengukur seberapa besar ilmu yang kamu sudah dapat. Itu sebagai salah satu takarannya. Dalam istilah saya di pondok pesantren ada al-imtihan itu ujian, yukromul mar'u aw yuhan. Dari imtihan, dari ujian itu terlihat mulianya seseorang dan rendahnya seseorang. Itu terlihat. Maka ujian itu yang saya ingin katakan adalah jangan pernah belajar untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Kalau kalian belajar untuk ujian, setelah ujian ilmu yang kalian pelajari hilang begitu saja. Kalau kata
siapa? Bu Nur Insikon. Itu hilang semuanya. Nah, let's one revival. Biarkan yang udah keluar. Saya ini dulu di pondok pesantren ketua bagian bahasa, menguasai 2 bahasa, Inggris dan Arab. Maka saya tahu ya kalau di Bible itu artinya apa. Bahasa Indonesia juga Anda. Tapi ujian untuk belajar. Jadi kalian jadikan ujian itu untuk belajar, jangan belajar untuk ujian. Kalau kalian belajar untuk ujian, setelah ujian selesai ilmu kamu hilang, materinya hilang. Jadi ujian untuk belajar. Besok nih hari Senin sudah mulai PTS, kamu belajarnya dari sekarang, jangan di hari Minggu. Hari pertama apa? Kan sudah dikasih ya, belum? Sudah kan? Dari sekarang kamu jadwal belajar apa. Ketika sudah selesai nanti di hari Jumat tanggal 20, doa sama Allah. Ya Allah, aku sudah lakukan yang terbaik semampu aku. Hasil usahakan kepadamu. Selesai. Udah gak usah pikirin. Ya, gue salah lagi nomor ini. Kebiasaan. Sampai sekarang saya juga masih ngerasain. Makanya saya orang yang paling tawadu, orang yang paling nggak mau bodo amatan. Teman saya lagi dulu mau satu tadi cobain apaan? Wah ini dalam hati saya habis salah lagi. Kalau saya pikirin, mumet otak saya. Biarin aja nilainya urusan Allah dan guru. Bisa aja gurunya lagi ngantuk nilai saya dari jadinya apa? Tadinya 6 jadi 9 bisa. Ya kalau Allah sudah berkehendak, semuanya bisa. Itu yang saya katakan. Jadi kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Do your best. Let Allah do the rest. Kalau kata orang Pondok Ujung, saya kan tinggal Pondok Ujung. Orang Pondok Ujung ngomong kayak gitu. Do your best. Let Allah do the rest. Biarkan Allah sisanya. Nah ini masuk ke yang tadi. Jangan pernah mengatur Allah. Ketika kamu selesai ujian, ya Allah, bila saya jadiin 10 semua kayak. Ya kalau jadiin 10 semua mau dari 100. Makanya biarkan itu serahkan semuanya kepada Allah. Namanya tawakal. Semuanya berpangku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya capek ngomong. Ya, baru datang disuruh ngomong. Enak. Zaman lama emang enak. Begitu. Ya. Sampai setengah 12 kan, Pak? Setengah 12. Ya, saya lagi jam 11. Ya, yang pertama yang saya ingin katakan adalah Rasulullah membawa perintah sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini kesimpulannya. Dari perintah Isra Mi'raj itu sholat, kita sholat jangan pernah mengakui diri kita bahwa sholatlah yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Ya, atau ibadah apapun jangan pernah kita merasa Allah berhak memasukkan kita dalam surga karena amal ibadah kita. Kita enggak sholat, kita enggak puasa, Allah enggak berhenti jadi Tuhan. Artinya apa? Sholat kamu, puasa kamu itu enggak ada artinya buat Allah. Allah bukan menjadi Tuhan ketika kamu tidak sholat. Ketika seluruh dunia ini meninggalkan agama Islam, Allah enggak berhenti jadi Tuhan. Ya, maka kamu bisa masuk ke dalam surga karena dan berkat kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita pengen bahagia, jangan pernah mengatur Allah. Kebahagiaan orang lain belum tentu bahagia menurut kita. Jangan salah persepsi tentang kebahagiaan. Terimalah kondisi kamu bagaimana kondisinya. Karena bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah. Kemudian yang terakhir, belajarlah kalian bukan semata-mata untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Ketika selesai tanggal 20 kalian selesai ujian, biarkan semua kehendak Allah yang mengatur nilai kalian. Jangan kalian campur-adukan ketentuan-ketentuan Allah dengan doa-doa kalian. Jangan pernah mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini
saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma la tahrimna wa jaga bisyai'in kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in.